Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Haryaningrum, BP 1801071008 dari kelas 3B D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi portofolio investasi tentang nilai intrinsik saham. Baiklah, apa itu nilai intrinsik saham? Nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis merupakan nilai yang menentukan harga wajar suatu saham dan mencerminkan nilai saham yang sebenarnya. Perhitungan nilai intrinsik ini bertujuan untuk mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang. Baiklah, selanjutnya ada dua jenis analisis atau perhitungan yang bisa kita gunakan untuk mencari atau menentukan nilai intrinsik. Yang pertama, analisis sekuritas fundamental. Analisis sekuritas fundamental itu adalah analisis yang menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan seperti laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain-lainnya untuk menentukan nilai saham tersebut. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis teknis menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai saham tersebut. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang pendekatan analisis fundamental. Jadi, pendekatan analisis fundamental itu ada dua. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang, dan yang kedua yaitu pendekatan PER. PER itu adalah price to earning ratio. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari dua pendekatan tersebut. Pendekatan yang pertama kita bahas yaitu pendekatan nilai sekarang. Poin 1, nilai suatu aset adalah nilai sekarang dari arus kas imbal hasil yang diharapkan. Artinya, suatu aset dapat memberikan aliran cash flow selama investor memiliki saham perusahaan tersebut. Untuk mengkonversi aliran cash flow menjadi sebuah nilai saham, investor harus mendiskontokan aliran tersebut dengan tingkat bunga yang diinginkan oleh investor. Poin kedua, nilai intrinsik atau disebut juga dengan nilai teoritis suatu saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa yang akan datang. Poin terakhir, tingkat return yang diisyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian suatu saham. Tingkat return yang diinginkan atau required rate of return atas sebuah investasi. Selain faktor inflasi, tingkat return yang diharapkan yang akan menimbulkan ketidakpastian imbal hasil atau uncertainty of return. Pada pendekatan nilai sekarang atau present value, nilai suatu saham diestimasi dengan cara mengkapitalisasi pendapatan. Nilai sekarang suatu saham sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang, yang pemodalnya harapkan diterima dari investasi saham tersebut. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. PO sama dengan sigma arus kas per 1 ditambah K pangkat T, di mana dengan nilai suatu saham, arus kas sama dengan cash flow, T sama dengan periode waktu, K sama dengan suku bunga diskonto atau discount rate atau tingkat pengembalian yang diinginkan. Adapun metode pendekatan lain untuk mengestimasi dividen yaitu dividen discount model atau DDM yang dirumuskan sebagai berikut. PO sama dengan D1 per 1 ditambah K pangkat 1 ditambah D2 per 1 ditambah K pangkat 2, dan seterusnya, di mana PO sama dengan nilai suatu saham, D1, 2, dan selanjutnya sama dengan dividen yang diharapkan untuk diterima pada setiap periode mendatang, K sama dengan tingkat diskonto. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, di mana sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 4 periode sebesar pada periode pertama yaitu Rp2.000, pada periode Rp1.000, pada periode ketiga Rp1.000, dan periode terakhir yaitu periode keempat Rp500. Diasumsikan bahwa tingkat bunga diskonto adalah konstan sebesar 15% tiap periodenya.
Diperkirakan pada akhir tahun keempat, investor dapat menjual saham sebesar Rp5.000. Maka, nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah sebesar. Di soal sudah dijelaskan bahwa dividen ini dibayarkan selama 4 periode. Jadi angkanya itu kita masukkan sesuai dengan periodenya atau tahunnya. Maka PO sama dengan Rp2.000 per 1 ditambah 0,15 per 1. 0,15 ini adalah bunga diskonto sebesar 15% tadi. Ditambah dengan Rp3.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2. Ditambah Rp1.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Ditambah Rp500 per 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Di soal juga dijelaskan bahwa investor menjual saham sebesar Rp5.000 dan ini juga menjadi penambah dan dimasukkan ke dalam rumus menjadi Rp5.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 4. Jadi hasilnya yaitu 1.739 ditambah 2.268 ditambah 658 ditambah 286 ditambah 2.859 sehingga hasil akhirnya itu adalah 7.810. Maka nilai intrinsik saham ini per lembarnya adalah Rp7.810. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan yang kedua yaitu pendekatan price to earning ratio atau PAR. Price to earning ratio atau disingkat dengan PAR adalah rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Pendekatan price to earning ratio dalam penentuan nilai suatu saham dilakukan dengan menghitung berapa rupiah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu saham untuk memperoleh suatu rupiah pendapatan atau earning dari saham tersebut. Jadi, dalam menghitung nilai intrinsik dapat juga menggunakan pendekatan price to earning ratio. Price to earning ratio menunjukkan rasio harga saham terhadap earning atau dengan kata lain menunjukkan berapa besar pemodal menilai harga saham terhadap kelipatan dari earnings. Sehingga dapat disimpulkan bahwa price to earning ratio menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Price to earning ratio merupakan variabel yang digunakan dalam estimasi nilai intrinsik saham yaitu mengalikannya dengan earning per share atau EPS yang diharapkan. EPS atau harga per saham adalah rasio yang mengukur pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, perhitungan price to earning ratio. Jadi, price to earning ratio dapat dihitung dengan cara membagikan nilai pasar per saham atau market value per share dengan laba per saham atau earning per share atau EPS. Data nilai pasar per saham dapat diambil dari pasar saham atau bursa efek. Sedangkan earning per share dapat dihitung dengan cara membagikan laba bersih terhadap jumlah saham yang beredar di pasar. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Price to earning ratio atau PER sama dengan harga saham per lembar dibagi dengan laba per saham. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal di mana misalnya harga saham perusahaan PQR saat ini adalah Rp12.000 per lembar saham. Dan tahun ini perusahaan memperoleh earnings sebesar Rp700 juta. Jumlah saham beredar saat ini adalah 700 lembar saham. Jadi, dari contoh soal di atas, kita dapat menghitung price to earning ratio dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu menghitung earning per lembar saham atau EPL. Rumus untuk menghitung EPL itu sama dengan earning perusahaan per jumlah saham yang beredar. Langsung saja kita masukkan angkanya yaitu Rp700 juta per 700 lembar saham yang beredar, sama dengan 1.000. Jadi, earning per lembar sahamnya itu adalah Rp1.000. Yang kedua, menghitung price to earning ratio atau PER. Rumus untuk menghitung PER ini adalah harga per lembar saham dibagi dengan earning per lembar saham. Langsung saja kita masukkan angkanya yaitu Rp12.000 per Rp1.000 sama dengan 12 kali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.